Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ke-12. Kitab Daniel pasal 12 dengan perikop akhir zaman. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya.
tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, pasal yang terakhir dari kitab Daniel. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang dari utara dan selatan menuju tanah yang indah bahagian terakhir, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 12 ayat 1 dengan bunyi nas. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Akhir zaman yang tertulis di dalam Daniel 11 ayat 40 dimulai pada 1798 Tarik Masehi, ketika Prancis menyerang Roma keagamaan dan melucuti mereka dari kekuasaan politiknya untuk sementara waktu pada sebuah revolusi yang disebut Revolusi Prancis. Mengapa sampai ada revolusi Prancis? Catatan sejarah dalam pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 278 alinea pertama, alinea kedua, dan alinea yang keempat menjelaskan. Perang melawan Alkitab yang berlangsung beberapa abad di Prancis mencapai puncaknya dalam wujud revolusi. Perang yang mengerikan terjadi sebagai akibat dari penindasan Roma pada Alkitab. Hal ini menyajikan satu gambaran paling jelas yang pernah disaksikan dunia ini mengenai akibat dari peraturan Roma agamawi, suatu gambaran dari akibat ajaran gereja Roma yang dipeliharanya selama lebih dari 1000 tahun. Perang melawan Alkitab selama masa keunggulan Roma agamawi ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Pewahyu juga menunjukkan kepada akibat yang mengerikan yang meluas terutama ke Prancis dari dominasi manusia durhaka itu. Jangka waktu yang disebutkan di sini 42 bulan dan 1260 hari adalah sama, yaitu menggambarkan zaman di mana gereja Kristus menderita penindasan dari Roma. Jangka waktu 1260 tahun supremasi Roma agamawi bermula dari tahun 538 Tarik Masehi dan kemudian akan berakhir pada tahun 1798 Tarik Masehi dengan datangnya atau adanya revolusi Prancis. Tetapi ketika lukanya sembuh, lihat Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 13 ayat 3. Maka Raja Utara atau Roma keagamaan, Roma agamawi ini akan menyerang umat Allah yang sisa yang dilambangkan dengan tanah permai. Lihat Daniel 11 ayat 41 yang dalam kitab Wahyu disebut Sion. Lihat Wahyu 14 ayat 1. Tapi dalam penyerangan itu dikatakan bahwa banyak orang akan bergabung dengan umat Tuhan. Mereka-mereka ini dilambangkan dengan Edom, Moab, dan bagian penting lainnya dari Bani Amon.
Mereka yang bergabung dengan umat Tuhan berhasil meluputkan diri dari pengaruh Raja Utara. Lihat Daniel 11 ayat 41. Tetapi mengapa mereka meluputkan diri dari Raja Utara itu? Ya, karena mereka akhirnya mendengarkan pekabaran rangkap 3 oleh malaikat yang kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat yang memerintahkan untuk takut dan hormat kepada Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Dan ingat, hukum yang memuat penghormatan kepada Allah sebagai pencipta ada di dalam hukumnya yang keempat yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan seterusnya. Selain itu, pekabaran 3 malaikat juga membuka kedok setan dan antek-anteknya. Lihat Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Lalu Raja Utara atau Roma keagamaan akan bergabung dengan mereka yang bersekutu dengan dia dalam persekutuan rangkap 3 yang dalam kitab Wahyu disebut 3 roh najis. Lihat Wahyu 16 ayat 13 dan Daniel 11 ayat 43. Mereka akan menghimpun orang banyak yang dalam kitab Wahyu dilambangkan dengan laut untuk menyerang umat sisa milik kepunyaan Allah. Namun mereka akan dihancurkan pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Lihat Daniel 11 ayat 45 dan Wahyu 16 ayat 14 sampai 21. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Selected Messages, volume 2, chapter 12 halaman 109 menjelaskan bahwa semua yang Allah beritahukan dalam sejarah nubuatan yang ditentukan untuk digenapi di masa lalu telah terjadi. Dan semua yang nubuatan katakan akan terjadi di masa depan juga akan terjadi secara berurutan. Daniel, Nabi Allah itu telah berdiri di tempatnya, dan Yohanes juga berdiri di tempatnya. Dalam kitab Wahyu, singa suku Yehuda yaitu Yesus Kristus telah membuka kepada mereka yang mempelajari kitab Daniel, dan dengan demikian Daniel telah berdiri di tempatnya. Daniel telah memberikan kesaksian akan apa yang Allah ungkapkan kepadanya dalam penglihatan tentang peristiwa-peristiwa besar dan hikmat yang harus kita ketahui ketika kita berdiri di ambang kegenapannya. Untuk itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apakah kita juga mau seperti Daniel, berdiri di tempat-tempat kita masing-masing yaitu pada kebenaran Allah dan bersinar bagi dunia untuk menuntun mereka yang belum mengetahui akan kebenaran yang sesungguhnya agar mereka datang kepada Juru Selamat? Sebab firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3. Dan mengenai nubuat-nubuat lain yang menunjukkan datangnya hari Tuhan yang selanjutnya, Dia yang berbicara kepada Daniel di ayat yang keempat pasal yang ke-12 memberikan pesan kepada hamba Allah itu bahwa firman nubuat ini akan tinggal tersembunyi dan dimeteraikan sampai akhir zaman. Tetapi orang-orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dan sebagai informasi tambahan yang diberikan sehubungan dengan hal itu, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang jahat akan melanjutkan kebiasaan buruk mereka. Walaupun mereka berusaha menutup-nutupi dosanya, namun tetap ibadahnya kepada Tuhan akan terlihat hanyalah ibadah basa-basi atau tidak sungguh-sungguh, dan tidak ada penyerahan hati. Mereka-mereka ini tidak akan diberi pengertian untuk memahami firman nubuat itu. Akan tetapi mereka yang bijaksana dalam tanda kutip yang berjalan bersama Kristus dan Roh Kudus, merekalah yang akan memperoleh pengertian akan hal itu. Lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 Daniel pasal 12. Setelah 2300 tahun nubuatan diberikan kepada Daniel, maka tidak ada lagi periode nubuatan panjang lainnya
yang diberikan kepadanya. Masa-masa sulit dalam sejarah selama abad pertengahan akan berakhir pada 1798 Tarik Masehi, tetapi akan dimulai lagi sebelum akhir dari sejarah dunia. Dan kepada Daniel diberitahukan tentang 1290 hari pada ayat yang ke-11, dan ayat terakhir ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang menunggu untuk mencapai akhir 1335 hari. Mengenai 1290 hari dan 1335 hari, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa 1290 hari itu adalah dimulainya pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali yang diyakini melalui pergerakan William Miller. Dan untuk 1335 hari adalah puncak dari pekabaran itu yang berakhir pada tahun 1844, di mana peristiwa kedatangan belumlah terjadi, tetapi satu peristiwa penting telah terjadi di sorga, di mana dimulainya pelayanan Yesus di bait suci sorgawi di bilik yang maha kudus. Inilah nubuatan terpanjang dalam Alkitab, yaitu nubuat 2300 petang dan pagi. Tetapi walaupun banyak yang belum kita pahami, sahabat-sahabatku, yang pasti jangan kendorkan imanmu, sebab banyak rahasia yang akan dibuka bila sudah tiba waktunya. Walaupun mungkin bukan di masa kita hidup, tapi biarlah kita menjadi orang yang tetap berbahagia dan tetap menjadi orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, dan pertolongan malaikat-malaikat sorgawi, supaya apabila kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk beristirahat dalam kematian, satu harapan yang pasti seperti Nabi Daniel, kita akan dibangkitkan apabila Yesus datang pada kali yang kedua untuk memperoleh bahagian kita, yaitu kehidupan yang kekal pada kesudahan zaman. Untuk mengakhiri pasal yang ke-12, pasal yang terakhir dari kitab Daniel, mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Jika kami harus pergi beristirahat di dalam kubur, biarlah itu di dalam Yesus. Dan jika kami tetap diizinkan hidup sampai Engkau datang, ya Tuhan, ingatlah kami dan bawalah kami beserta denganmu untuk hidup bersama-sama dengan Engkau dari kekal hingga kepada kekekalan. Amin. Sahabat-sahabatku, mari tetap setia sampai Maranatha. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Dengan
Bye.